Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Amaujik dari kelas 12 Mia Albiruni SMA Negeri 13 Pangkep. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, pola penyerangan dalam permainan sepak bola merupakan sebuah strategi teknik yang digunakan sebuah tim untuk menerobos masuk ke tim musuh guna mencetak gol, angka ataupun poin demi memenangkan sebuah permainan sepak bola. Ada banyak sekali pola penyerangan yang dapat dilakukan, seperti pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing, sehingga strategi ini disebut sebagai free role play. Selanjutnya ada pola untuk melawan atau menghadapi pertahanan yang rapat. Ada banyak pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang digunakan untuk menghadapi pertahanan rapat dari lawan. Untuk menghadapinya, kalian dapat mengoper bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Selanjutnya ada pola mencari ruang kosong. Pola mencari ruang kosong merupakan pola penyerangan sepak bola yang bertujuan untuk melakukan operan terobosan sehingga penyerang dapat berjalan dengan baik. Formasi 4-3-3 terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya di bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Selanjutnya formasi 4-2-4. Formasi penyerangan ini terdiri dari 4 back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya di bagian depan formasi terdapat 2 penyerang kiri luar dan 2 penyerang kanan luar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola merupakan strategi ataupun teknik yang digunakan sebuah tim untuk menghalang penyerang masuk ke area kita dan menghalang atau mencegah sebuah gol tercipta di gawang kita. Jadi itu adalah pola pertahanan, dan di pola pertahanan ada banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama, pertahanan man to man. Man to man atau man to man marking atau menandai lalu menghadapi lawan satu merupakan pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Pemain lawan yang berada dalam daerah pertahanan harus dijaga dengan ketat. Apabila pemain lawan tersebut berada di luar daerah pertahanan, maka pemain penjaga tidak bertugas untuk mengawal lawan tersebut. Selanjutnya, pola pertahanan area atau zone marking. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Pola tersebut menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan areanya sendiri. Selanjutnya, pola pertahanan kombinasi. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Namun tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antar pemain dengan pemain lainnya. Formasi pertahanan 4-3-3 sama seperti formasi penyerangan 4-3-3 yang terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Formasi 4-4-2 yang terdiri dari 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang, penyerang kanan dan penyerang kiri.